Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan juga salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurila Ani, seorang guru bahasa Indonesia di SMPN 2 Pare, Kabupaten Kediri. Ketika guru dan siswa memiliki tujuan yang sama, maka untuk mencapai tujuan itu pembelajaran semestinya dapat terlaksana dengan hanya menerapkan satu media, satu strategi, bahkan berakhir dengan satu karya. Namun nyatanya pembelajaran yang demikian hanya dapat menyentuh sedikit dari tujuan yang ditargetkan. Adanya perbedaan latar belakang, kesiapan belajar, minat, hingga profil belajar siswa menuntut agar pembelajaran didesain dengan strategi yang sesuai pula dengan latar belakang siswa. Itulah mengapa pembelajaran diferensiasi harus ada. Berdasarkan kesiapan belajar siswa, elemen diferensiasi konten dan diferensiasi proses dapat diterapkan untuk menstimulus kreativitas siswa dalam menuangkan ide dan gagasan pada kegiatan pra-menulis. Sementara berdasarkan minat maupun profil belajar siswa, dapat diterapkan diferensiasi produk untuk menghasilkan keragaman isi maupun media yang digunakan dalam menyajikan sebuah teks. Hari ini kita akan belajar menulis sebuah teks, yaitu teks berita, tapi dengan cara yang sedikit berbeda, menggunakan metode yang berbeda, menggunakan media yang berbeda, yaitu menggunakan media TIK. Apa itu TIK? TIK adalah sebuah singkatan dari talk show, infografis, dan juga kartu pinta. Sebelumnya, kemarin kita sudah berbagi kelompok, ada kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Masih ingat anggotanya? Masih. Oke, sip. Untuk kelompok A, tadi Bu Rila sudah menyampaikan bahwa TIK ada talk show, infografis, dan juga kartu pinta. Untuk kelompok A, nanti akan menyimak talk show, kemudian dari hasil menyimak itu, kelompok A harus membuat pernyataan menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Isi dari pernyataan itu adalah yang menyangkut isi dari konten dalam talk show yang baru saja disimak. Bisa dipahami kelompok A? Bisa. Bisa. Oke. Untuk kelompok B. Kelompok B akan membaca sebuah infografis. Dari hasil membaca itu, kelompok B nanti akan membuat rangkuman singkat, mungkin 3-5 kalimat yang mewakili informasi yang paling penting hingga informasi yang kurang penting dari infografis tersebut. Jadi membuat rangkuman singkat. Sama, masih harus menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan kaidah teks berita. Untuk kelompok B bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, sip. Selanjutnya kelompok C, yaitu bermain kartu. Kartu pintar. Cara permainannya nanti akan saya jelaskan. Pada permainan kartu itu nanti ada potongan-potongan berita, di mana potongan berita itu sudah ada analisis teks, ada kaidah, ada unsur, dan juga ada struktur. Nah, dari kartu pintar itu nanti kalian, kelompok C, akan belajar sesuai dengan isi kartu masing-masing. Dan kalian diharuskan membuat pertanyaan menggunakan unsur adiksimba. Ada 6 adiksimba. Setelah menggunakan kartu itu, kalian membuat pertanyaan dengan adiksimba yang jawabannya ada di dalam kartu yang kalian miliki. Bisa dipahami sampai sini kelompok C? Bisa. Bisa. Oke. Kemampuan menyajikan sebuah data dan informasi dapat distimulus dengan berbagai konten. 3 diantaranya adalah menyimak talk show, membaca infografis, serta memainkan permainan kartu. Berdasarkan analisis diagnostik kesiapan belajar siswa, kelompok A merupakan kelompok yang anggotanya memiliki kesiapan paling matang dibandingkan dengan kelompok B dan kelompok C. Oleh sebab itu,
Konten yang digunakan adalah talk show yang di dalamnya terdapat banyak informasi tersirat sehingga memerlukan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi untuk mendapatkan informasi dan data yang sesuai. Dalam proses pembelajarannya, siswa kelompok A menyimak percakapan, kemudian membuat pernyataan yang dikemas menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan kaidah teks berita. Yang PKL, terus Komara itu merasa nggak tega, terus akhirnya ngaku. Merasa bersalah, terus akhirnya ngaku kalau dia juga PKP. Kelompok B adalah kelompok yang anggotanya sudah cukup siap belajar dengan sedikit dorongan. Dalam proses belajarnya, siswa kelompok B membuat ringkasan dari informasi yang ada pada infografis. Mereka secara berkelompok harus membuat keputusan dalam menyajikan informasi secara ringkas dan runtut, dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar juga menghasilkan kelompok siswa berkategori kurang siap untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kelompok ini adalah kelompok C, kelompok yang anggotanya relatif paling sedikit dibanding kelompok A dan kelompok B. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok C ini adalah memainkan kartu, yang masing-masing kartu berisi potongan informasi dan data. Dari kartu tersebut, siswa membuat pertanyaan berdasarkan informasi atau data yang ada pada kartu yang didapat. Proses ini tentu membutuhkan kemampuan menelaah informasi secara teliti. Baik, kita semua sudah menyimak hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Ada dari hasil menyimak talk show, ada juga hasil dari membaca infografis, ada juga dari hasil memainkan sebuah kartu pintar. Nah, dari modal itu silakan kalian menuliskan sebuah teks berita dengan menggunakan kaidah bahasa teks berita, strukturnya mulai dari urutan yang paling penting hingga yang dianggap kurang penting. Boleh kalian membuat berita itu secara tulis, juga boleh kalian membuatnya secara audio, juga boleh menggunakan video. Jadi kalian nanti akan menyajikan sebuah berita dengan lisan. Boleh di video, boleh hanya audio saja, boleh juga langsung tampil di depan kelas. Jadi terserah kalian mana yang menurut kalian itu paling nyaman kalian lakukan. Diferensiasi pembelajaran tidak serta-merta memberikan kebebasan siswa untuk berproses dengan komponen yang mereka inginkan, namun lebih kepada memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi dengan keberagaman. Diferensiasi pembelajaran tidak serta-merta memberikan kebebasan guru untuk membedakan cara belajar siswa dalam mencapai tujuannya, namun lebih kepada memfasilitasi dengan cara mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Saya Nurila Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.